Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NIM 19111500126. Prodi Hukum Tata Negara, kelas 2C, Fakultas Syariah, yang akan menjelaskan beberapa materi mengenai akhlak tasawuf. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan kholqoh atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Dan secara lughawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Tasawuf berasal dari kata ahlu sufah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang menjelaskan tentang akhlak. Inna hiyarakum ahasinukum akhlaqo, yang artinya sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah bersabda, Inna hiyarakum ahasinukum akhlaqo, yang artinya sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. B. Tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Rasulullah SAW bersabda, Inna minna ahabbakum ilayya wa aqrabikum minna wajlisa yauma qiyamati ahasinakum akhlaqo. Artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1941. Hadis mengenai tasawuf. I'mal lidunyaka ka'annaka samisu abada wa ghamal li akhiratika ka'annaka tamusu khoda, yang artinya beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok pagi. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Romawi 2a. Tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak kepada Allah ada di surat At-Tariq ayat 5-7 yang bunyinya, falyanzuril insanu mimma khuliq yakhruju min bainis solbi wat tara'ib. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau punggung dan tulang dada. Hadis yang menjelaskan akhlak kepada Rasul. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2b. Ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, beri contoh, terangkan satu persatu. Pertama, tasawuf falsafi. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritis, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam teologi. Aktivitasnya mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara yang unik. Jika filsafat teologi berusaha memahami Tuhan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akal untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis. Kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku. Targetnya adalah perbaikan langsung moral dan etika. Tasawuf ini menekankan pada adab lahiriah dan batiniah, ada yang menyebutnya dengan hadab, dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahulukan adab daripada ilmu. Yang ketiga, tasawuf irfani. Inilah puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengubah atau mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah. Antara hamba dengan Allah ada jarak,
yang memisahkan. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci. Ini yang disebut mati sebelum mati. 3a. Apakah perbedaan zuhud dan waro? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan. Zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang melalaikan dari akhirat, beralih pada meninggalkan kesenangan duniawi dan sibuk pada dunia, lalu semangat menggapai akhirat serta mempersiapkan diri menuju negeri masa depan. Dalil nakli tentang zuhud terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Waro berarti menahan diri, yaitu ifah, menahan diri dari suatu yang tidak pantas. Dalil nakli tentang waro. Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Contoh perilaku zuhud: yang pertama, hidup sederhana sekalipun kaya raya. Yang kedua, menghindari hidup berfoya-foya dan bermegah-megah. Yang ketiga, senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. 4. Sangat berhati-hati dalam memperoleh atau mencari nafkah. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh dalam kesenangan duniawi. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Contoh berperilaku waro: seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim, karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik itu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. 3b. Apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. 4a. Jelaskan istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Secara kebahasaan, muhasabah berasal dari akar kata hasiba yashabu hisab, artinya melakukan perhitungan. Secara istilah keagamaan, muhasabah berarti suatu upaya mengevaluasi diri atau kolektivitas, memeriksa adanya kebaikan dan keburukan dalam segala aspek. Hadis tentang muhasabah tersuratkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai perintah dan bermuhasabah dan makna hakikat muhasabah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya. Untuk hari esok, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 59. Kata taubah dalam bahasa Arab berasal dari suku kata ta'aba yatubu, yang artinya pulang dan kembali. Sedangkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti pulang dan kembali ke haribannya serta tetap di pintunya. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari sehingga matahari terbit dari barat atau kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu as-sabru, merupakan masdar dari fi'il madhi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Selanjutnya, syukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akhlasa, yang memiliki arti bersih, lurus, dan suci. Sementara itu, ikhlas berarti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk ikhlas seperti dalam firman-Nya yang artinya, dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang musyrik. Quran surat Yunus ayat 10. Ridho. Ridho adalah sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi cobaan dengan senantiasa berusaha dan tidak mudah putus asa. Dari Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya, serta Muhammad sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang ridho kepada Allah, maka Allah pun meridhoi mereka. Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil sesuatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.